POV Wira. Aku melangkahkan kaki tanpa arah dan tujuan, menyusuri jalanan Surabaya yang entah berapa derajat panasnya siang ini. Tapi aku tak peduli, panasnya matahari di atas kepala tak sepanas hatiku. Mencoba memandang di segala arah hanya untuk mendinginkan hati. Saat kulihat di sudut kota ada sepasang suami istri yang duduk di taman dengan bahagia bersama anaknya. Seketika kembali dada ini merasa sesak, aku melihat seorang ayah dengan telaten menggendong anak lelakinya, lalu meletakkannya di ayunan dan mendorongnya dengan lembut pada ayunan yang terbuat dari besi. Sang anak amat bahagia dan tenang walau ayunan itu membawa tubuhnya melayang. Dia yakin ada seorang ayah yang sedang melindunginya, menjaganya agar tak terjatuh. Tak jelas wajah mereka, yang kulihat hanya kebahagiaan yang tergambar jelas. Pikiranku menerawang jauh, andai saja aku tak melakukan semua ini, pasti masih kurengkuh bahagia bersama Arini dan Zehan. Oh Zehan, papa kangen nak, gumamku. Kuingat lagi jika ternyata hampir 1 bulan aku tak menemui malaikat kecilku itu. Maafkan papa nak, papa sudah gagal menjadi ayah dan suami. Bahkan sekarang kamu pun lebih dekat dengan Om Afif dibanding papa. Sesak dada ini ketika mengingat dia, anak yang selama ini kusia-siakan yang bahkan aku lebih memilih pergi bersama Nia ketimbang menemaninya bermain. Pak, main sama Zehan yuk. Zehan ada Lego, mau bentuk robot. Ucap bocah kecil itu kala merengek mengajakku bermain. Tapi dengan jahatnya aku langsung meninggalkannya, karena aku sudah terlambat bertemu dengan Nia, karena jika terlambat sedikit pun pasti wanita itu akan merajuk dan hanya akan berhenti marah kalau aku membelikan dia hadiah yang lumayan mahal yang dia mau. Ada kekecewaan di wajah polos Zehan tapi tak kuhiraukan. Sekarang aku menyesal, jika ingat wajah polos itu rasanya ingin sekali aku membunuh diriku sendiri yang bisa-bisanya menyia-nyiakan darah dagingku hanya demi Nia, wanita yang telah menghancurkan hidupku. Papa kangen, nak, rintihku dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lamat-lamat terdengar suara azan di masjid depan taman. Ya Tuhan, betapa lama sudah aku meninggalkanmu, bahkan aku banyak berdosa. Menyia-nyiakan istri dan anakku dan yang lebih parah, aku tanpa kusadari selama ini aku telah berzina dengan Nia. Kubulatkan tekadku melangkahkan kaki menuju masjid, di sana setidaknya aku punya tujuan, aku bisa mohon pengampunan. Menunaikan sholat zuhur membuat badanku kembali segar. Aku berdoa, merintih bahkan menangis menyesali semua perbuatanku kepada anak istriku dulu. Benar sekali kata orang, sesuatu yang kamu sia-siakan pasti kamu akan kehilangannya dan aku merasakannya sekarang. Dreet, dreet. Handphone yang sedari tadi berbunyi tak kuindahkan. Memang sengaja sama sekali tak kulihat penelponnya karena yakin pasti itu adalah Nia. Tapi kelihatannya dia tak menyerah menghubungiku. Akhirnya aku menyerah, sambil duduk di depan teras masjid, ditemani angin siang yang cukup membuat tubuh ini merasa sejuk. Ku coba melihat siapa yang menghubungi sedari tadi. Nama Arini terpampang di sana. Ternyata dari tadi Arini yang menghubungiku, bukannya Nia. Hatiku bergetar hampir tak percaya Arini menelponku. Ada apa, pikirku. Tanpa pikir panjang langsung kuangkat panggilannya. Halo Arini. Halo, Mas. Kamu sibukkah? Kenapa dari tadi tak kau angkat teleponku? Tiba-tiba Arini memberondongku dengan berbagai pertanyaan.
Ada apa ini? Tak biasanya mantan istriku bersikap seperti itu. Arini adalah orang yang pembawaannya tenang, jadi jika dia cemas pasti ada sesuatu yang terjadi. Kamu tenang Arini, ada apa? Apa yang terjadi? Kepanikan Arini membuatku lebih panik lagi. Zehan mas, Zehan. Dek, jantungku berdetak tak karuan. Ada apa dengan putraku? Ada apa dengan Zehan, Rin? Kenapa? Kamu membuatku ikut panik? Zehan kecelakaan dan dia butuh donor darah. Rumah sakit kehabisan stok darah dan hanya darah kamu yang cocok mas. Zehan memiliki golongan darah yang sama dengan kamu. Aku mohon, bisakah kamu menyelamatkan dia tanpa syarat? Astaga, ternyata sebegitu buruk pikiran Arini tentangku. Sikapku kepada Zehan dulu mungkin membuatnya berpikir seperti ini, aku yang tak pernah menganggap anak itu. Ya, ini salahku. Rin, kamu tenang. Zehan anakku, darah dagingku. Aku pasti akan melakukan apapun untuknya walau nyawa taruhannya. Benarkah mas? Ya sudah sekarang Mas Wira ke rumah sakit segera. Zehan butuh kamu. Aku mohon kali ini kamu mementingkannya. Pastirin pasti, aku segera ke sana. Kamu saya Eras mana iya? Iya, assalamualaikum. Setelah menerima kabar di RS mana Zehan dirawat, aku langsung ke sana. Untung saja masjid tempatku berteduh tak jauh dari tempat Zehan dirawat. Aku yang sekarang tak punya uang sepeser pun harus jalan kaki ke sana. Alhamdulillah tak terlalu jauh, 15 menit kemudian aku sudah sampai. Ternyata sampai sana Arini sudah mencegatku di depan rumah sakit jadi aku tak susah-susah mencari tempat di mana Zehan dirawat. Akhirnya kamu datang juga mas, ucapnya seketika saat aku datang. Tanpa pikir panjang Arini langsung menyeret tanganku, dengan tergesa mengajak untuk masuk ke rumah sakit besar ini. Aku bisa melihat ketegangan di wajah Arini yang bahkan itu membuatku tak berani bertanya hal yang lebih. Aku menurut saja saat dia membawaku ke ruangan donor darah. Masuknya jarum ke tangan dan kemudian menyedot darah, sama sekali tak terasa sakit bagiku. Pak, Bapak yang rileks ya. Jangan tegang. Berulang kali petugas yang mengambil darah memperingatkan. Aku bukan tegang karena darahku diambil, tapi karena sampai saat ini aku belum tahu bagaimana kondisi anakku. Alhamdulillah setelah beberapa menit akhirnya selesai juga darahku diambil, langsung saja aku mencari Arini yang ternyata masih di luar menemaniku. Arini, apa yang sebenarnya terjadi sama Zehan? Terima kasih mas, kamu sudah mau melakukan ini. Aku yang salah, ketika kuajak dia bermain di taman tiba-tiba dia memanggil papa dan berlari. Di saat yang bersamaan ada motor yang menyerempetnya. Jelasnya sambil tergugu. Hatiku ternyuh, ternyata anak lelakiku itu masih mengingatku. Mungkin dia rindu, aku pun demikian. Maafkan aku Rin, sudah ada sebulan aku tak menemui Zehan. Aku rindu. Gak apa-apa, aku paham. Mungkin karena kamu sudah punya keluarga baru, aku pun sebenarnya tak ingin mengganggu jika tak terdesak. Gak, kamu sama sekali tak mengganggu. Aku sudah menceraikan Nia, anak yang dilahirkannya bukan anakku, melainkan anak Rizky. Oh, hanya itu saja yang keluar dari mulutnya. Tak lama kemudian datang Afif ke arah kami. Ternyata lelaki itu masih setia menjaga mantan istri dan anakku. Entahlah aku harus sedih atau bagaimana, tapi yang pasti aku harus berterima kasih kepada Afif karena selalu menjaga mereka berdua, terutama Zehan.
bahkan menggantikan peranku sebagai papanya. Arini, Wira. Ayo, Zehan sudah siuman. Alhamdulillah, itulah kata yang kami ucapkan bersamaan, tanpa pikir panjang kita langsung menuju kamar Zehan dirawat. Masuk ke ruangan khusus anak, ruangan yang nyaman dengan pernak-pernik khas anak-anak, kulihat putra kecilku terbaring lemah, mata kecilnya terbuka mencari-cari sesuatu. Arini dan Afif mendekatinya. Mama, ucapnya lemah. Iya sayang, jawab Arini seraya mengusap kepalanya. Aku mendekat, aku malu tapi aku ingin sekali melihatnya. Kubulatkan tekadku untuk tetap mendekat. Papa, ucapnya lemah. Berbinar mataku, panggilan indah itu menyejukkan telingaku. Anakku, ternyata masih sangat mengingatku. Melangkahkan kaki mendekatinya, air mataku sedikit tumpah walau tertahan. Dialah korban keegoisanku, korban nafsu gilaku yang tanpa kusadari dialah yang paling menderita, harus hidup tanpa kasih sayang lengkap dari kedua orang tuanya. Zehan, anak papa, ucapku seraya mengusap kepalanya. Zehan kangen papa. Papa juga nak, maafkan papa ya lama tidak menemui Zehan. Dia pun mengangguk tanpa menanyakan alasanku mengapa lama tak menemuinya. Mungkin Arini sudah berusaha memberikan alasan mengapa aku lama tak menemuinya, hingga begitu saja dia mengerti dan tak bertanya lebih jauh. Kalaupun dia bertanya, aku pasti bingung jawaban apa yang akan kuberikan. Tak mungkin aku bilang bahwa aku sibuk dengan Niakan. Papa temani Zehan ya. Iya nak, pasti papa akan temani kamu. Hari-hari kulalui bersama Zehan, kita bertiga di sini gantian menjaganya. Aku merasa menjadi orang paling bahagia saat ini, aku manfaatkan waktuku sebaik mungkin dengannya sebelum aku pergi. Aku membacakan dongeng untuknya, bahkan menggantikan popoknya karena dia belum bisa pergi ke kamar mandi. Akhirnya setelah beberapa hari Zehan sudah diperbolehkan pulang, aku pun mengantarnya pulang ke rumah kakeknya. Walau berat aku harus sampaikan ini kepada Arini, aku harus pamit bukan untuk meninggalkan anakku seperti pecundang. Tapi untuk berjuang demi masa depannya, karena jika aku tetap di sini aku tak bisa apa-apa. Aku tak punya penghasilan. Kebetulan ada temanku yang memberiku pekerjaan, hanya saja sayangnya jauh di Pulau Kalimantan. Mau tak mau aku harus mengambilnya, walau berat harus berpisah dengan putraku. Rin, aku mau bicara. Ya mas, ada apa? Aku mau pamit Rin, aku harus pergi. Sudah tak ada yang bisa kulakukan di sini. Aku pergi demi Zehan, supaya aku bisa menafkahinya. Aku tahu denganmu dia tak akan kekurangan, tapi izinkan aku untuk setidaknya bertanggung jawab dengan anakku. Berapapun nanti yang kuberikan untuknya tolong kamu terima ya, karena hanya itu kemampuanku. Tapi aku akan berusaha sebaik mungkin menafkahinya. Ucapku panjang lebar. Kamu mau pergi kemana mas? Kalimantan Rin, aku dapat tawaran pekerjaan dari teman. Ya sudah mas kalau itu pilihan kamu, tolong kamu tetap menghubungi Zehan dimanapun kamu berada. Bagaimanapun dia darah dagingmu. Pasti Rin, aku menyesal dari kecil dia kurang mendapat kasih sayangku. Aku ingin menebus kesalahanku. Aku pamit ya. Iya mas, Arini mengangguk. Aku pun melangkah pergi setelah berpamitan dengan Zehan. Kulihat raut wajah anak itu berat untuk melepasku, bahkan tangisnya hampir saya merontokkan hatiku membuat niatku untuk pergi ingin sekali kurungkan. Tapi aku tetap harus pergi, berat tapi harus kulakukan. Inilah akibat yang harus kuterima, dan kubayar atas kesalahan yang dengan sengaja kulakukan.
tak bersyukur dan terlalu mengumbar hawa nafsu, itulah kesalahan terbesarku. POV Arini. Jodoh tak ada yang pernah tahu, dari kecil aku bersamanya. Main gundu bersama, bahkan kita pernah mandi bersama saat kecil. Dia sudah seperti saudara bagiku. Mana ku tahu kalau ternyata dia menyimpan cinta. Menikah dengan orang lain saat itu ternyata sangat membuatnya terluka hingga berbulan-bulan tak mau menghubungiku. Sekarang aku baru tahu bahwa dia menyimpan cinta. Berpisah dengan Mas Wira tak lantas bisa membuatku membuka hati secepat itu untuk lelaki. Tapi kedekatannya dengan Zehan, anak semata wayangku, membuatku tersentuh. Dia sangat menyayangi anakku. Kuputuskan untuk menerima pinangannya, kita pun menikah dan menetap di Jakarta untuk melanjutkan usaha yang kubangun dengan Mas Wira. Oh iya, Mas Wira. Sekarang dia bekerja di Kalimantan, menjadi seorang kontraktor. Aku ikut bahagia. Dia menepati janjinya, selalu berkabar dengan Zehan dan menafkahinya dengan layak. Dia membuktikan kata-katanya untuk menjadi seorang lelaki yang bertanggung jawab, alhamdulillah. Kini dengan Mas Afif aku sedang menantikan anak keduaku, Zehan sangat senang dengan kehamilanku. Aku mau punya adik ya Ma. Katanya kala itu. Iya sayang. Semoga laki-laki Ma, nanti bisa kuajak main. Laki-laki atau perempuan sama saja sayang. Ucap Mas Afif yang ternyata menyimak obrolan kita. Zehan yang manja kepadanya langsung menghambur dan minta digendong. Belum lagi kalau Zehan sedang ditelepon papanya, dia akan selalu memamerkan kalau dia akan punya adik. Dan papanya akan menanggapi dengan tersenyum, dia bilang akan mengirim kado yang banyak buat adiknya. Zehan terlihat sangat senang, ternyata sesenang itu dia mau punya adik. Mas Afif sangat memanjakanku dan Zehan, aku disayangnya bak seorang ratu, pun dengan Zehan. Dia memperlakukannya sebagai anaknya sendiri. Alhamdulillah, akhir yang bahagia. Walau aku dan Mas Wira tidak berjodoh ternyata di atas laraku Tuhan telah menyiapkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Semoga kejadian masa silam tak terulang lagi. Kini aku, Mas Afif dan Mas Wira sudah berhubungan baik. Tak ada dendam lagi di antara kami. Yang terpenting bagi kami sekarang adalah anak-anak dan semoga Mas Wira segera menemukan jodohnya lagi. Amin. Tamat.